أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Sadaqallahul azim. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atau kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Ruwiya annahu alaihi salam kharaja data yaumin ala ashabihi faqala kaifa asbahtum faqalu asbahna mu'minina billahi faqala wama alamatu imanikum qalu nasbiru alal balai wa nashkuru alar rakhai wa tardo bil qadai faqala alaihi salam antumul mu'minuna haqqan wa rabbil ka'bati. Diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau menemui para sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu di waktu pagi atau waktu subuh? Mereka menjawab, kami dalam keadaan iman kepada Allah. Lalu Nabi bersabda, apakah tanda-tanda keimananmu? Mereka menjawab, kami sabar terhadap musibah, bersyukur atas nikmat di waktu lapang, dan senang terhadap ketetapan Allah atau qada. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, kalau begitu kalian benar-benar termasuk orang-orang mukmin yang sebenarnya, demi Allah yang memelihara Ka'bah. Sebagian ulama ahli makrifat mengatakan sabar itu ada 3 tingkatan. Qala ba'dul 'arifina as-sabru 3 maqamatin. Tarkus syakwa wa hiya darajatut tabi'in waridha'u bil maqduri wa hiya darajatuz zahidin wal mahabbatu bil ibtila'i wa hiya darajatus siddiqin. Berkatalah sebagian ulama ahli makrifat, sabar itu ada 3.
Tidak suka menceritakan nasib buruk kepada selain Allah. Ini adalah sabar tingkat tabi'in. Ridho atas ketetapan Allah, ini adalah sabar tingkat orang yang zuhud. Cinta akan musibah, ini adalah sabar tingkatan para siddiqin. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, u'budillaha 'ala ridha fa illam tastati' fa fis sabri 'ala ma takrahu khairun katsir. Beribadahlah kamu sekalian kepada Allah disertai kerelaan hati. Apabila engkau tidak bisa, beribadahlah dengan hati yang rela, maka bersabar atas segala yang tidak engkau sukai, merupakan kebaikan yang banyak. Nanti dilihat hikmah di Al-Baqarah 269 dan juga perilaku sabar ada di surat Ali Imran ayat 102 sampai ayat 200. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami bergembira sekali bisa hadir kembali di bumi kota baru Ndriyorejo, Gresik, Jatim, Indonesia ini untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai dakwah dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami, kasih sayangi kami untuk bisa mencintai Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan wasilah kita selalu berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi hidayah kepada diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini untuk senantiasa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dengan doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Ali Imran ayat yang ke-30. Selanjutnya pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan hari yang pasti datangnya. Tiap manusia akan menyaksikan sendiri segala perbuatannya selama masa hidupnya. Jadi masing-masing dari kita ini nanti akan menyaksikan segala perbuatan-perbuatan kita. Jika itu baik, maka Allah akan membalas lebih baik. Jika perbuatan kita itu buruk, maka kita pasti akan menyesal atas perbuatan yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, apabila kita masih hidup di dunia ini, kita mampu untuk beriman takwa, maka beristiqomahlah sampai ajal datang menjemput kita. Apabila kita belum bisa demikian, maka dengan perbuatan keji dan mungkar itu Allah memberikan solusi, yaitu kembali kepada Allah dan bertaubatan nasuha. Ya, bisa dilihat di surat 30, suratnya namanya Ar-Rum, ayat 30 sampai 32. Orang yang mendapatkan pahala amal kebajikannya merasa senang dan gembira atas pahala yang diterimanya.
Sedangkan orang akan menyaksikan pula kejahatan-kejahatannya dan menginginkan kejahatan itu dijauhkan daripadanya. Namun karena sudah ada di hari akhirat, maka penyesalan itu tidak berguna lagi. Seandainya penyesalan taubat itu dilakukan sebelum mereka itu meninggal dunia, maka pintu tobat masih dibuka. Namun apabila ajal sudah datang seperti yang dilakukan oleh Fir'aun pada saat dia mau meninggal dunia, pada saat dia mau dicabut nyawanya, sudah tenggelam di sungai Nil, dia baru berikrar percaya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Naudzubillah, summa naudzubillah, akhirnya tobatnya Fir'aun ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena terlambat. Ya, bisa dilihat dalam surat 17 ayat 4 dan juga di surat An-Nisa surat keempat ayat 17 sampai ayat 18. Kemudian Allah mengulangi lagi ancamannya dengan memperingatkan manusia terhadap siksanya, yakni hendaklah manusia takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan kebajikan, menolak tipu muslihat setan dan bertobat kepadanya. Nah, kita harus tahu langkah-langkah setan, langkah-langkah iblis, ya, nanti dilihat di surat 58, namanya surat Al-Mujadilah, ayatnya 14 sampai ayat 20, itu langkah-langkah iblis. Jadi kalau itu langkah-langkah iblis, apabila dilakukan oleh umat manusia dan umat jin, maka kita harus mengatakan bahwa itu adalah langkah-langkah yang keji dan mungkar, dan kita wajib untuk menolaknya. Jangan malah kita mengikutinya. Kalau mengikuti pasti nanti akan dimasukkan ke neraka bersama-sama. Pemimpinnya dimasukkan neraka dan pengikutnya pun dimasukkan ke dalam neraka. Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Sedangkan golongan Allah, pecinta Allah, pecinta Nabi Muhammad, pecinta para habaib, para kiai, para ustadz yang khair, dan seluruh umat muslimin muslimat, mukminin mukminat, di 58 namna Al-Mujadilah ayatnya 21 sampai 22, dia akan dibawa ke surga juga berombongan, ya. Di surat Az-Zumar ayatnya 73 sampai 75. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggolongkan kita pada ahlul jannah ini, ya, seperti di surat An-Nisa 69 sampai 70 dan juga di surat Ghafir ayat 8 dan 9. Allah berjanji akan memasukkan ayah kita, ibu kita, dan juga saudara-saudari kita akan dimasukkan semua ke dalam surga apabila sama-sama kita waktu hidup di dunia beriman dan takwa dan selalu mau nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Kemudian ayat ini ditutup dengan pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi betapa kasih sayangnya Allah kepada kita, berapapun dosa-dosa kita, apabila kita mau bertaubat kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampunkan semuanya. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Makanya kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggantikan
meninggalkan segala perbuatan keji dan mungkar, diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an berkata, di antara kasih sayang Allah ialah Dia memperingatkan manusia akan kekuasaan dirinya, memperkenalkan kepada mereka kesempurnaan ilmu dan kodratnya, sebab barang siapa telah mengetahui hal itu dengan sempurna, maka ia pasti merasa terpanggil untuk mencari keridhoannya dan menjauhi kemurkaannya. Di antara belas kasihan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah menjadikan fitrah manusia cenderung kepada kebajikan serta senantiasa benci kepada hal-hal yang mengarah kepada kejahatan. Jadi aslinya manusia itu punya fitrah yang suci, ya. Dilihat nanti dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 181. Jadi fitrah manusia itu luar biasa, dan juga di surat 30 ayat 30. Jadi fitrah itulah yang menyebabkan apabila fitrah itu dikawal, ya, bayi yang baru lahir ini dalam keadaan suci, kemudian dikawal oleh ayah ibunya yang soleh dan solihah, kemudian dikawal oleh ustadz ustadzahnya yang soleh solihah, kemudian dikawal oleh sebuah masyarakat yang soleh dan solihah, insya Allah perkembangan anak-anak generasi kita ini akan menjadi anak-anak yang robbani, ya, generasi-generasi yang berakhlak mulia, yang unggul dalam prestasi-prestasinya, karena mereka senantiasa kokoh di dalam imtak dan kokoh di dalam iptek, ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Mujadilah ayat 11. Sehingga pengaruh kejahatan dalam jiwa dapat dilenyapkan dengan tobat dan amal soleh. Jadi tobat dan amal soleh itulah yang akan menutupi segala aib-aib buruk kita semasa hidup di dunia. Lembaran-lembaran kita yang menjijikkan, lembaran-lembaran kita yang memalukan, itu semuanya harus kita hapus, kita delete dengan kita tobat, yaitu kembali kepada Allah dan membenci segala bentuk kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan, dan mari kita condong mencintai iman dan takwa dan amal soleh, sebagaimana di surat ketiga namanya Ali Imran ayat 8 sampai 9. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal khuzni wa a'udzu bika minal ajazi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sesak dada,
dan gelisah. Dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari dilingkupi utang dan dominasi manusia. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ayah ibu kami, dosa bapak ibu guru-guru kami, dan dosanya seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikan dia semuanya ya Allah panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Ya Allah, turunkan ampunanmu. Ya Allah, turunkan ampunanmu dan kasih sayangmu kepada seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, bapak ibu guru-guru kami ya Allah, para pemimpin-pemimpin kami, para pahlawan-pahlawan kami, para guru-guru tauladan yang berakhlak mulia ya Allah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita yadal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.